Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Yesi Budiarti selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD. Lalu untuk semua teman-teman yang saya banggakan. Saya, Fajar Ayu Asmoro, selaku moderator dari kelompok 5 dengan 4 anggota kelompok lainnya, yaitu yang pertama ada Jajuli Maruf, yang kedua ada Umi Nurjanah, dan yang ketiga ada Farid Hambali, lalu yang terakhir ada Laila Mustaniroh. Pengertian model pembelajaran kooperatif atau bisa disebut cooperative learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Konsep pembelajaran kooperatif adalah menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar sehingga memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Salah satu contoh model pembelajaran kooperatif misalnya yaitu diskusi kelompok lalu dijadikan kompetisi siapa yang paling cepat ataupun siapa yang paling unik. Itu adalah salah satu contoh model pembelajaran kooperatif. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Tahap pertama adalah menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Dalam hal ini, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Lalu, pada tahap kedua, ada penyampaian informasi. Dalam hal ini, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan bacaan atau melalui demonstrasi. Untuk yang ketiga, ada tahap pengorganisasian siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam tahap ini, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok untuk melakukan transisi secara efisien. Lalu untuk yang keempat, ada membimbing kelompok belajar untuk bekerja dan belajar. Dalam hal ini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Lalu, pada tahap kelima, ada evaluasi. Pada tahap ini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari oleh masing-masing kelompok atau materi yang telah dipresentasikan oleh setiap kelompok. Untuk selanjutnya, yang keenam ada memberi penghargaan. Dalam hal ini, guru harus mencari cara untuk menghargai upaya anak, baik hasil individu maupun hasil kelompok. 2. Apa itu model pembelajaran konstruktivisme? Menurut Ernest Hemingway, model pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu model pembelajaran di mana seseorang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dari model pembelajaran ini adalah A. Orientasi atau penggalian ide. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Guru perlu mengetahui pengetahuan awal siswa karena struktur-struktur pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa akan menjadi dasar sentuhan untuk mempelajari informasi baru. B. Restrukturisasi ide. Pengelolaan pengetahuan baru. Pengelolaan pengetahuan baru dengan cara mempelajari sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian memperhatikan detailnya. C. Aplikasi ide. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Yang berikutnya D. Review. Pemahaman pengetahuan. Dalam pemahaman pengetahuan, siswa menyusun konsep sementara hipotesis. Berbagi konsep kepada orang lain agar mendapat tanggapan. Kemudian atas dasar tanggapan itu, konsep awal direvisi dan dikembangkan. Yang berikutnya E. Membandingkan, yaitu dengan melakukan refleksi. Baik, yang selanjutnya yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sendiri merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa mata pelajaran.
Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui atau learning to know, tetapi belajar juga untuk melakukan atau learning to do, untuk menjadi learning to be, dan untuk hidup bersama atau learning to live together. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran tematik, yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan cara yang menarik. Mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Karena ketika siswa tertarik dengan apa yang akan kita bicarakan, tentu mereka akan memperhatikan dan mereka akan terfokus dengan apa yang nantinya akan kita sampaikan. Bagaimana cara membuka pembelajaran dengan cara yang menarik? Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara melakukan tanya jawab, bernyanyi, demonstrasi, dan pemecahan masalah. Kemudian langkah yang kedua yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, pemberian tujuan pembelajaran sangat penting nih diketahui oleh siswa. Karena apa? Karena supaya ketika siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang mereka dapatkan ketika mereka mengikuti pembelajaran tersebut, tentu mereka akan merasa serius dalam mengikuti proses pembelajaran, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka pelajari itu bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga ada menggali pengetahuan siswa sebelum mempelajari materi. Hal tersebut perlu kita lakukan supaya kita tahu nantinya pengetahuan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi selain itu juga kita dapat mengkaitkan pengetahuan siswa sebelumnya dengan apa yang akan kita pelajari hari itu. Kemudian yang keempat ada membuat tugas secara bertahap atau secara berskala, dari mulai yang mudah ke yang agak sulit. Hal tersebut perlu dilakukan supaya apa? Supaya dari tingkatan berpikir mereka itu bisa semakin bertambah, mulai dari menyelesaikan persoalan-persoalan yang mudah hingga persoalan-persoalan yang mungkin membutuhkan analisis yang tinggi. Kemudian yang keempat, memberikan tugas yang dapat meningkatkan. Selanjutnya yang kelima yaitu memberikan tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tinggi. Dan yang keenam, memberikan kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. Hal tersebut perlu kita lakukan nih supaya kita itu tahu bahwa ternyata siswa ini sudah menguasai konsep, ternyata siswa A sudah paham dengan konsep, dengan apa yang kita pelajarkan. Dan selain untuk kita mengetahui bahwa mereka telah menguasai apa yang telah kita sampaikan, hal tersebut juga berguna untuk supaya siswa lebih tertanam konsep yang mereka pelajari itu benar-benar mereka pahami, bukan hanya sekedar mereka mengerti saja, tetapi ketika mereka mempraktekkan secara langsung, tentu hal tersebut akan lebih tertanam lebih lama dalam diri siswa. Kemudian yang ketujuh, memberikan umpan balik yang gunanya untuk menguatkan pemahaman siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.